Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ananda dari kelas 11 MIPA 2. Di sini, saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah ini saya presentasikan dengan maksud untuk memenuhi penugasan dari Ibu Neneng Tuti Yuniarti selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Kota Bogor. Baik, mari kita bahas karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun struktur karya ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasanya terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Dan ini adalah struktur karya ilmiah tentang pendidikan karakter, yaitu contoh karya ilmiah yang saya buat. Yang pertama, ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian. Dan yang kedua, isi dan pembahasan. Isi dan pembahasan ini terdiri dari 1. Pengertian dolanan, yang kedua, pengaruh dolanan pada karakter anak. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup ini terdiri dari 1 kesimpulan. Dan ini adalah contoh karya ilmiah tentang pendidikan karakter anak yang saya buat. Judulnya Permainan Tradisional Dolanan. Bab 1. Bab 1 terdiri dari pendahuluan. Dan dalam pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang. Di dalam latar belakang, yaitu isinya, permainan atau disebut juga dengan dolanan tradisional memiliki karakteristik yang memiliki dampak positif bagi perkembangan anak. Kata bermain untuk anak adalah refleksi pembebasan jiwa dari keterkaitan dengan aturan orang tua. Ketika anak bermain, ia akan mengekspresikan kegembiraan hatinya serta berkomunikasi dengan teman sebayanya, sehingga anak bisa belajar bersosialisasi dan juga bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada rumusan masalah. Dan di sini, rumusan masalahnya, apa pengertian dari dolanan tradisional, apa pengaruh dolanan tradisional di dalam membentuk karakter anak. Dan yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengertian dari dolanan tradisional dan juga pengaruhnya terhadap karakter anak. Setelah bab 1, adapun bab 2. Bab 2 terdiri dari pembahasan. Yang pertama, pengertian dolanan tradisional. Jadi, kata dolanan adalah suatu kata yang diambil dari bahasa Jawa. Kata dolanan yaitu mempunyai arti mainan atau juga permainan. Sedangkan kata tradisional merupakan cara berpikir dan juga tingkah laku yang sesuai dengan adat dan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dolanan anak disebut juga sebagai simbolisasi pengetahuan yang secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala dan juga mempunyai berbagai macam fungsi di dalamnya. Yang kedua, pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter adalah segala usaha yang bisa dilakukan untuk mengaruhi karakter para siswa. Usaha tersebut dilakukan supaya seseorang bisa memahami pentingnya karakter yang positif di dalam dirinya. Pendidikan karakter menurut Thomas Lichtkonan yaitu pendidikan tentang sikap yang meliputi ilmu sampai tindakan. Tidak hanya itu, perasaan juga termasuk ke dalam pendidikan karakter. Lalu, yang terakhir adalah bab 4 penutup atau kesimpulan.
Jadi, dolanan tradisional tidak hanya sekedar permainan yang akan memberikan efek gembira. Banyak manfaat yang ada di dalam dolanan tradisional. Di antaranya, manfaatnya yaitu membuat otak semakin cerdas dan pintar. Dolanan tradisional anak juga dapat membentuk karakter anak seperti meningkatnya kerjasama dengan orang di sekitarnya. Nah, jadi itulah contoh karya ilmiah yang saya buat tentang karakter anak bermain dolanan. Adapun strukturnya yang telah saya jelaskan, ada 3, yaitu pendahuluan, yang kedua isi dan pembahasan, dan yang ketiga penutup, yaitu kesimpulan. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.